Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ulun Muhammad Fani ingin menjelaskan tentang review materi sejarah Islam Indonesia, yang mana ini adalah merupakan tugas individu tentang mata kuliah sejarah Islam Indonesia. Di sini Ulun sebagai penyaji yaitu Muhammad Ali Fani. Selanjutnya itu adalah yang pertama, kita langsung saja masuk ke teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, perlu diketahui Islam masuk ke Indonesia menggambarkan suatu kompleksitas dan beragamnya pandangan terhadap sejarah terhadap proses tersebut. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai asal muasal Islam di Indonesia ini sangat banyak, namun ada beberapa pola penyebaran yang konsisten dalam proses islamisasi di Indonesia, seperti perdagangan, perkawinan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Nah, karena pada saat itu Pulau Jawa adalah merupakan pulau yang strategis untuk jalur perlintasan perdagangan dengan negara Timur Tengah, yang mana di situ mayoritas lebih dahulu beragama Islam. Dalam hal pengislamisasian di daerah Pulau Jawa itu, Wali Songo memang sangat berperan, walaupun Wali Songo datang terdapat fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Islam di Jawa itu telah ada zaman sebelum kedatangan Wali Songo. Namun setelah Wali Songo datang ke Jawa, Islam menjadi semakin diminati sebagai agama masyarakat sekitar, yang mana dengan statement seperti itu ternyata masyarakat sekitar pada awalnya menduduki kasta Sudra, yang mana setelah itu akhirnya memilih Islam sebagai agama mereka yang tidak mengenal pangkastan. Dan juga Wali Songo menyebarkan agama Islam itu melalui budaya-budaya yang ada di daerah tersebut, sehingga lebih masuk dan lebih tepat untuk mengambil hati masyarakat tersebut, seperti kebudayaan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada penetrasi Barat di Nusantara serta munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan yang bergerak Islam. Pada abad ke-15 dan ke-16, bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda mulai berdatangan ke Nusantara, yang mana tujuan mereka itu mencari rempah-rempah, kayu garam dan emas. Kedatangan mereka diawali dengan perdagangan. Namun berjalannya waktu berkembang menjadi sebuah penjajahan, yaitu munculnya kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah sistem penjajahan di mana suatu negara menguasai dan memerintah wilayah lain. Dan juga imperialisme adalah kebijakan suatu negara untuk memperluas kekuasaannya. Di Nusantara, kolonialisme dan imperialisme ini dipelopori oleh Belanda, yaitu yang disebut dengan VOC, yang mana didirikan pada tahun 1602 dengan tujuan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Dengan cara mencapai tujuannya termasuk penaklukan militer, perjanjian, memecah belah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Selanjutnya itu ada tipologi kerajaan Islam di Nusantara. Tipologi kerajaan Islam di Nusantara menunjukkan tentang keberagamnya dan kekayaannya budaya Islam yang ada di Indonesia. Setiap tipologi berkembang berdasarkan kondisi geografis, ekonomi, dan budaya. Nah, jadi tipologi kerajaan Islam di Nusantara ini berbeda-beda sesuai kultur budaya, itu geografis, ekonomi, dan budaya-budaya setempat. Selanjutnya banyak kerajaan yang hilang kedaulatannya dan dipaksa tunduk pada kekuasaan kolonial, sehingga memicu perubahan dalam struktur pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Nah, dari sistem yang dulunya sistem kerajaan, mungkin sekarang akibat munculnya yang namanya akibat kolonialisme itu, maka mungkin sekarang Indonesia terbentuk dari itu karena munculnya sistem pemerintahan, ekonomi, dan budaya, yang mana akibat kolonial itu mungkin ada beberapa budaya yang berubah dari sistem di Indonesia. Nah, selanjutnya kerajaan yang bergerak Islam di daerah Kalimantan. Kerajaan Banjar yang terdapat di daerah Kalimantan Selatan
yang muncul sejak kerajaan-kerajaan bercorak Hindu seperti kerajaan Dipa, kerajaan Nagara dan kerajaan Kahuripan yang mana berpusat di daerah hulu sungai Nagara di Amungkai. Raden Samudra dinobatkan sebagai Raja Banjar oleh Pati Masih, Muhur, Balik, dan Kuing. Pada waktu menghadapi peperangan di daerah-daerah, Raden Samudra meminta bantuan ke kerajaan Demak sehingga mendapat kemenangan, dan sejak itulah kerajaan Samudra atau kerajaan Banjar atau Kesultanan Banjar menjadi agama Islam. Nah, selanjutnya ada zaman modern dan kontemporer gerakan modern Islam, yang mana pada era modern ini perkembangan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh konservatif berbagai faktor termasuk globalisasi, habis itu teknologi informasi dan perubahan sosial. Yang mana pada era modern ini pun banyak sekali budaya-budaya baru yang muncul akibat yaitu globalisasi tadi, teknologi informasi. Selanjutnya munculnya media massa dan internet telah memungkinkan penyebaran informasi dan perdagangan keagamaan dengan cepat, membuka ruang bagi diskusi dan interpretasi yang beragam mengenai ajaran Islam. Seiring itu juga organisasi-organisasi Islam yang beragam juga turut berkontribusi dalam membentuk wajah Islam di Indonesia. Mulai dari organisasi yang mengedepankan pendekatan moderat hingga yang lebih konservatif. Pembaruan Islam atau gerakan modern Islam ini merupakan jawaban yang ditunjukkan terhadap krisis yang dihadapi umat Islam pada masanya. Selanjutnya munculnya kota dagang di daerah pesisir pantai. Proses masuk Islam ke wilayah Asia Tenggara khususnya di Indonesia itu banyak sekali menimbulkan peradaban yang sangat khas dibandingkan dengan peradaban lainnya, yang mana hal tersebut dikarenakan para pedagang Muslim mampu menyampaikan ajaran Islam dengan apik sehingga ajaran Islam mampu melebur dengan budaya lokal dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, ada beberapa saluran Islamisasi Indonesia yaitu melalui perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, dan kesenian dan politik. Nah, makanya kesenian ini dicampur ataupun dibaurkan dengan ajaran agama Islam yang tidak melanggar akidah sehingga mudah diterima oleh masyarakat, sehingga mempermudah juga penyebaran agama Islam di Indonesia. Mungkin itu saja penjelasan dari Ulun mengenai materi tentang tugas akhir mata kuliah Sejarah Islam Indonesia. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.